Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Good Corporate Governance. Kita akan membuat presentasi dengan judul Tugas Pengungkapan dan Transparansi PT Bank BNI Tbk. Dengan kelompok anggota yaitu ada saya sendiri, Nur Izkiat Finda, lalu ada saudara Balkis Syifa El Hadi, dan juga saudara Khairul Huda, dan saudari Regina Putri Saipuddin. Kita mulai saja teman-teman untuk presentasinya hari ini, dimulai dari next slide. Oke, D1 transparansi struktur kepemilikan. Dalam struktur kepemilikan yang transparan dan juga ada referensi panduannya. D1, apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat yang memiliki 5%? Nah, saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Lalu D.1.1 kepemilikan saham atau lebih, yaitu dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni BNI, yaitu BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance, dan Highbank. Bank BNI merupakan perusahaan publik yang terdaftar pada BEI, atau Bursa Efek Indonesia, yaitu Bank BNI mengungkapkan kepemilikan saham dari pemegang saham utama atau substansial. Nah, Bank BNI wajib mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Direksi dan Komisaris. Ini adalah bagian praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan transparansi dan menghindari konflik kepentingan. D.1.2. Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung atau yang dianggap dari pemegang saham utama dan atau substansial? Bank BNI mengungkapkan secara rinci kepemilikan saham langsung dan tidak langsung atau yang dianggap oleh direksi dan komisaris. Berikut beberapa detail dari kepemilikan saham tersebut. Yang pertama, direksi 1, yaitu contohnya ada Bapak Royke Tumilaar, yaitu direktur utama yang memiliki 1.115.346 lembar saham secara langsung per 31 Desember 2023. Kedua ada Bapak Sulistiowati atau Wakil Direktur Utama memiliki 905.706 lembar saham secara langsung per 31 Desember 2023. Yang ketiga ada Ibu Novita Widya Anggraini selaku Direktur Finance memiliki 948.044 lembar saham secara langsung per 31 Desember 2023. D.1.3, apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham secara langsung dan tidak langsung atau dianggap oleh direktur komisaris? Next. Lanjut, ini adalah pemegang saham lanjutan yaitu di nomor 4 ada Ibu Corina Leila Karnalis atau Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking memiliki 1.442.034 lembar saham secara langsung per 31 Desember 2023. Yang kelima ada Ibu Sis Apik Wijayanto atau Direktur Enterprise and Commercial Banking memiliki 1.579.946 lembar saham secara langsung per 31 Desember 2023. Yaitu Dewan Komisarisnya yang pertama ada Askolani atau komisaris memiliki 809.086 lembar saham secara tidak langsung per 31 Desember 2023. Lalu kedua ada Susianto selaku komisaris juga memiliki 634.594 lembar saham secara tidak langsung per 31 Desember 2023. Yang ketiga ada Pak Fadlan Syah Lubis tidak langsung secara per 31 Desember nih kayak ada yang oh ya, sorry. Fadlan Syalubis selaku komisaris juga memiliki 43.484 lembar saham secara tidak langsung per 31 Desember 2023.
Sumbernya pasti kita dari laporan keuangan BNI tahun 2023. Lanjut untuk D.1.4, apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham manajemen senior secara langsung dan tidak langsung atau dianggap? Nah, mengenai kepemilikan saham oleh anggota direksi dan dewan komisaris, termasuk perubahan kepemilikan saham selama tahun 2023 serta laporan yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK nomor 11 PJOK 04 2017 tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, yaitu menyangkut satu kewajiban pelaporan, dua direksi, komisaris, pemegang saham utama, tiga transparansi, dan empat sanksi. Lalu D.1.5, apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk atau induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan atau kendaraan bertujuan khusus atau SPE atau SPV. Boleh lanjut, Kak? Lalu rincian struktur kepemilikan yang pertama, ini ada entitas utama PT BNI Persero Tbk, 2 LJK anggota konglomerasi keuangan, PT BNI Multifinance, PT BNI Sekuritas, PT BNI Life Insurance, PT BNI Asset Management, BNI Securities, PT ELDT, PT Bank High Bank Indonesia. Lalu ketiga, kepemilikan BNI pada masing-masing LJK per 31 Desember 2023, yaitu PT BNI Multifinance sebesar 99,99%. Lalu ada PT BNI Sekuritas 75%, PT BNI Life Insurance 60%, PT BNI Asset Management yaitu 99,90%. Lanjut, BNI Securities PT ELDT yaitu 100% dan PT Bank High Bank mohon maaf, kita lanjut ya. Sebesar 100%, lalu PT Bank High Bank Indonesia sebesar 63,92%. Sedangkan SPI atau SPV tidak memiliki keterkaitan hubungan joint venture dengan Bank BNI. Nah, lalu untuk D.2.1, apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu termasuk tujuan perusahaan, dan juga D.2.2, indikator kinerja keuangan. Nah, tujuan perusahaan Bank BNI mencakup komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik, dan menjaga keharmonisan dengan menghargai setiap orang, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, Bank BNI juga berfokus pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan membangun kerjasama strategis. Selanjutnya boleh indikator kinerja keuangan sangat rinci penjelasan dalam laporan tahunan, termasuk data seperti aset, kas, giro pada BI, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain. Laporan mencakup performa keuangan konsolidasian dalam miliar rupiah untuk beberapa tahun terakhir sehingga sangat jelas mengenai posisi keuangan bank. Lanjut, D.2.3, indikator kinerja non-keuangan. Indikator kinerja non-keuangan Bank BNI yaitu kapitalisasi pasar pada tahun 2023 sebesar 200,5 triliun, terbesar dalam sejarah perseroan. Likuiditas perdagangan yaitu total perdagangan sebesar 63 triliun pada tahun 2023. Kinerja saham yang baik mencerminkan kualitas kinerja dan strategi jangka panjang yang sehat serta berkelanjutan, memberikan nilai optimal bagi pemegang saham. Selanjutnya D.2.4 yaitu kebijakan dividen. Dasar kebijakannya adalah pembayaran dividen tunai mengacu pada anggaran dasar bank dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dividen hanya dibagikan jika bank memiliki saldo laba yang positif. Kebijakan yaitu minimum 25% dari laba bersih per tahun. Lalu selanjutnya ditinjau minimal 1 kali per tahun oleh direksi. Selanjutnya, pembagian dividen mempertimbangkan kinerja keuangan, rasio KPMM, proyek investasi, dan tingkat kesehatan bank. Rencana pembagian dividen harus tercantum dalam rencana bisnis bank dan disetujui oleh RUPST. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham paling lambat 30 hari setelah keputusan RUPST.
Selanjutnya untuk D.2.5 rincian biografi setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan dan jabatan direktur lainnya di perusahaan tercatat dari seluruh direktur atau komisaris. Contohnya, yang pertama ada Pak Roni Venier, yaitu Direktur Network dan Service, usianya 56 tahun, kualifikasi akademisnya sarjana bidang peternakan, master bidang agribisnis, pengalamannya pengelola pemasaran bisnis, penyedia pemasaran produk, manajer koordinasi pelayanan bisnis, pengelola pemasaran kemitraan dan program, relationship manager pemasaran usaha kecil di PT Bank Negara Indonesia atau Persero, TBK, AVP pemasaran usaha kecil di PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK, pemimpin kelompok pengembangan bisnis divisi usaha kecil di PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Yang kedua, contohnya ada Bapak Pirsada atau Direktur Risk Management, usianya 55 tahun, kualifikasi akademisnya sarjana sains bidang teknik elektro, master manajemen bisnis, pengalaman untuk kerjanya adalah berbagai posisi di The Bank of Tokyo, yaitu Mitsubishi UFJ Ltd dan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya yang ketiga ada Silvano Winston Rumantir, selaku Direktur Wholesale dan International Banking, usia 45 tahun, kualifikasi akademis sarjana, Master of Finance, pengalaman graduate program analyst di ANS Melbourne Analyst Senior, Bank and Country Risk Management di ANS Melbourne Manager, Structure Export Finance Australia di ANS Sydney Senior Manager Structure, Export Finance Asia Pacific di ANS Singapura Associate. Director Project and Export Finance Asia Pacific di HSBC, Hong Kong Director and Head of Debt Capital Market Indonesia di HSBC, Indonesia Presiden Director di PT Dutch Securities Indonesia, Director Corporate Finance Indonesia Coverage di Dutch Bank Singapura, Presiden Director di PT Mandiri Sekuritas Senior, Executive Vice President Corporate Banking di PT Bank Mandiri, lalu juga merupakan Direktur Keuangan dan Strategi di PT Bank Mandiri, dan juga Direktur Corporate dan International Banking, Direktur Wholesale dan International Banking di PT BNI. Selanjutnya D.2.6 laporan tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan, dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan setiap permasalahannya. Nah, kepatuhan dalam kode tata kelola perusahaan laporan tahunan BNI menegaskan kepatuhannya itu penuh terhadap kode tata kelola perusahaan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Bank BNI telah menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika dan program untuk mematuhi undang-undang, lalu peraturan dan standar. Contohnya, sosialisasi dan juga internalisasi. Bank BNI memastikan bahwa kode etik dipahami oleh semua karyawan melalui berbagai media dan pelatihan. Yang kedua yaitu penegakan dan sanksi. Sudah pasti PT BNI menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik untuk menjaga integritas dan kepatuhan. Lalu pengawasan etika. Direksi dan Dewan Komisaris memegang peran penting dalam memastikan standar etika yang tinggi di seluruh perusahaan. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Terima kasih, Kak Nur Izky. Selanjutnya ada di D3, pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa. Prinsip tata kelola perusahaan G20 OECD tahun 2023 5.A. Pengungkapan kasus mencakup namun tidak terbatas pada informasi material mengenai 5.A 7 transaksi pihak berealisasi. ICGN 2021 prinsip 991 transaksi pihak berealisasi. Dewan harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan kebijakan transaksi pihak terkait atau RPT dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Hal ini mencakup pembentukan komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak berealisasi yang signifikan
untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan jika demikian, untuk menentukan persyaratan apa yang adil dan masuk akal. Kesimpulan dari pertimbangan komite mengenai transaksi pihak berelasi yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. Boleh di next, Kak? Lalu di D4 ada pengungkapan transaksi atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota atau Dewan Komisaris. Dalam hal ini, para anggota direksi atau Dewan Komisaris sudah mengungkapkan kepemilikan saham mereka sekaligus transaksi saham mereka di perusahaan PT Bank BNI. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi yang terdapat dalam buku panduan laporan keuangan PT Bank BNI yang sebagai berikut. Di sebelah kiri ada kepemilikan saham per 31 Desember 2023 dan ada realisasi saldo dan transaksi pihak berealisasi pada periode tahun buku 2002 dan 2023. Di sini total asetnya ada 1.086.664 miliar. Lalu presentasinya dari jumlah aset pada tahun 2023 yaitu 26,6% dan 2022 25%. Dan total nominalnya 31.351 miliar. Saldo aset dari pihak berealisasi mengalami kenaikan sebesar 31,3 triliun atau 12,2% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didominasi oleh peningkatan saldo pihak berelasi pinjaman yang diberikan sebesar 21,6 triliun. Lalu selanjutnya ada saldo pihak berealisasi dalam liabilitas. Kalau tadi dalam aset, kalau ini dalam liabilitas. Total liabilitasnya yaitu 931,931 miliar dan presentasinya pada tahun 2022 itu 17% dan 18% pada tahun 2022. Dan nominalnya yaitu 42,292 triliun dan presentasinya dikenaikan penurunannya ada 4,8%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Regina Putri. Terima kasih. Berikutnya D5 eksternal auditor dan laporan auditor. D5.1 apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Referensi panduannya prinsip tata kelola perusahaan G20 garis OECD 2023, audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada Dewan Direksi dan pemegang saham mengenai apakah laporan keuangan telah disusun dalam semua aspek material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Prinsip tata kelola perusahaan yaitu audit eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk menerapkan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit untuk kepentingan publik. Berikutnya. D.5.2 apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Referensinya yaitu ICGN 2021 prinsip 8.3 Komite Audit Kerangka Acuan Komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup di mana firma audit yang sama digunakan untuk jasa audit dan non-audit. Merekomendasikan penunjukan pengangkatan kembali dan jika perlu pemberhentian auditor eksternal serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih kecil dari biaya audit dan jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas mengapa auditor perlu memberikan jasa tersebut dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dapat terjamin. Selanjutnya. D.5.1 apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Berikut saya jelaskan ya sebagaimana terutang dalam laporan tahunan tahun buku 2023 pada bagian auditor eksternal independen.
penelahan dan evaluasi terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan Komite Audit sampai dengan akhir 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penyelesaian hasil audit BI sebesar 87,69% dengan jumlah pending sebanyak 16 komitmen dari total 130 komitmen. Yang kedua, progres penyelesaian hasil audit OJK sebesar 98,80% dengan jumlah pending sebanyak 14 rekomendasi dari total 1168 rekomendasi. Yang ketiga, proses penyelesaian hasil audit BPK sebesar 86,16% dengan jumlah pending sebanyak 53 rekomendasi dari total 383 rekomendasi. Yang keempat, proses penyelesaian manajemen letter KAP Tanudireja, Wibisana, dan Vintes dan rekan firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers sebesar 94,12% dengan jumlah pending sebanyak 1 rekomendasi dari total 17 rekomendasi. Selanjutnya, D.5.2, apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Penjelasannya, dalam laporan keuangan BNI yang tersedia tidak terdapat rincian spesifik mengenai biaya non-audit. Oleh karena itu, kami tidak dapat membandingkan atau menyimpulkan apakah biaya audit melebihi biaya non-audit dari laporan tersebut. Selanjutnya, D6, media komunikasi perusahaan. D.6.1, pelaporan triwulan. Referensinya, prinsip tata kelola perusahaan, yaitu saluran untuk menyebarkan informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya bagi penggunaan informasi yang relevan. Situs perusahaan. D.6.3, pengarahan analis, dan D.6.4, pengarahan media atau konferensi pers. Referensi paduannya, pelaporan perusahaan dewan harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait dengan posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap berkelanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. Selanjutnya, berikut penjelasan dari pelaporan triwulan. Media komunikasi perusahaan BNI mencakup berbagai saluran dan metode untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait media komunikasi yang digunakan oleh BNI. Yang pertama, website dan teknologi informasi. Selain menggunakan situs web resmi, BNI juga memanfaatkan berbagai teknologi informasi lainnya seperti email, BNI Menyapa, Instagram, dan TikTok, yaitu @BNI46, untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi kepada pemegang saham dan investor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan dan memastikan semua pemegang saham mendapatkan akses informasi yang sama. D.6.2, yaitu situs perusahaan. Pertemuan dan komunikasi rutin, yaitu ada analis meeting, pertemuan rutin dengan analis untuk membahas kinerja dan strategi perusahaan. Public expose, yaitu kegiatan pengungkapan informasi secara publik yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya ada non-deal roadshow atau conference, mengadakan roadshow atau konferensi baik di dalam maupun luar negeri untuk bertemu dengan investor dan analis. Yang terakhir ada teleconference dan analyst gathering, mengadakan telekonferensi dan pertemuan dengan analis secara berkala untuk membahas berbagai isu terkait perusahaan. Selanjutnya, D.6.3, yaitu pengarahan analis. Hubungan investor. Kebijakan hubungan investor diatur dalam Pedoman Perusahaan Hubungan Investor nomor IN 41 KMP 001 tanggal 26 Januari 2015
Kebijakan ini mencakup strategi, program, dan paduan komunikasi dengan pemegang saham atau investor serta waktu pelaksanaan komunikasi seperti analyst meeting, penyusunan laporan tahunan, investor meeting, public expose, dan roadshow. D.6.4 yaitu pengarahan media atau konferensi pers. Corporate Media Intelligence dan Analyst melaksanakan aktivitas intelijen media korporat dan analisis, serta mengelola sistem dan alat yang terkait dengan tindak lanjut atas pemberian negatif mengenai BNI Group. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairul Huda. Pengungkapan penyampaian informasi laporan keuangan. Bank BNI telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam hal pengungkapan informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Komitmen ini diwujudkan pada laporan keuangan tahun 2023. Yang pertama, memiliki pedoman dan kebijakan. Bank BNI memiliki pedoman dan kebijakan terkait dengan penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan. Pedoman dan kebijakan ini sesuai dengan peraturan POJK nomor 30 POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik. B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.04/2018 tentang laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, PT Bank BNI memiliki struktur organisasi. BNI memiliki struktur organisasi yang fungsinya untuk penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. Struktur ini meliputi A. Komitmen audit, yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. B. Tim penyusun laporan keuangan, bertugas untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. C. Departemen Corporate Secretary, bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi laporan keuangan atau laporan tahunan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, PT Bank BNI telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan yang efisien dan efektif. Bank BNI menerapkan proses penyusunan laporan keuangan yang efisien dan efektif untuk memastikan penyampaian informasi yang tepat waktu. Proses ini meliputi A. Penetapan jadwal penyusunan laporan keuangan. Jadwal ini disusun dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. B. Penetapan sistem informasi yang memadai. Bank BNI telah menggunakan sistem informasi yang memadai untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan. Yang C. Pelaksanaan quality control. Bank BNI menerapkan quality control untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Yang keempat, Bank BNI menyampaikan informasi secara tepat waktu. Bank BNI telah menyampaikan informasi laporan keuangan atau laporan tahunan kepada pihak-pihak berkepentingan secara tepat waktu. Penyampaian ini dipublikasikan melalui berbagai media. Yang pertama, melalui website Bank BNI, yaitu laporan keuangan atau laporan tahunan dapat diunduh melalui website Bank BNI. Yang kedua, melalui media massa. Bank BNI mempublikasikan informasi laporan keuangan atau laporan tahunan melalui media massa. Kemudian ada rapat umum pemegang saham. Laporan keuangan atau laporan tahunan dibahas dalam RUPS. Bukti ketepatan waktu penyampaian informasi, komitmen Bank BNI dalam menyampaikan informasi, laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, Bank BNI selalu menyampaikan laporan keuangan atau laporan tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, Bank BNI mendapatkan opini wajar tanpa modifikasi atau WTM dari auditor independen atas laporan keuangannya. Yang ketiga, Bank BNI termasuk dalam indeks kepercayaan investor yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian ada pengungkapan situs perusahaan. Sesuai dengan panduan dari Scores ASEAN, situs perusahaan ada 6 pertanyaan. Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut? Yang pertama yaitu laporan atau laporan keuangan triwulan terbaru. Yang kedua, materi yang diberikan dalam briefing kepada analis dan media. Dan yang ketiga, laporan tahunan yang dapat diunduh. Yang keempat, pemanggilan RUPS atau RUPSLB. Yang kelima, risalah RUPS dan atau RUPSLB. Dan yang terakhir, anggaran dasar perusahaan atau anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman, dan anggaran dasar. Referensi panduan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan G20 atau OECD 2023. Pada Romawi 4.a, pengungkapan harus mencakup namun tidak terbatas pada informasi material mengenai yang pertama, hasil keuangan dan operasi perusahaan. Prinsip tata kelola G20 atau OECD tahun 2023 untuk menyebarkan informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya bagi pengguna informasi yang relevan. Sesuai dengan panduan tersebut, apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut? Sesuai dengan analisis pada laporan keuangan 2023 terkait dengan website perusahaan, yang pertama, laporan atau laporan keuangan atau triwulan terbaru. Penjelasannya, PT Bank BNI mengungkapkan laporan keuangan triwulan terbaru di website BNI. Hal ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Laporan keuangan triwulan BNI dapat diakses di dalam Investor Relations di website resmi, yaitu di www.bni.co.id. Kemudian cari di bagian investor. Berikut beberapa poin penting terkait pengungkapan laporan keuangan triwulan BNI. Yang pertama, laporan keuangan triwulan BNI diterbitkan secara berkala setiap 3 bulan. Biasanya dalam waktu 45 hari setelah berakhir periode triwulan. Yang kedua, laporan keuangan BNI diaudit oleh auditor independen untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya. Yang ketiga, laporan keuangan BNI tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk memudahkan akses investor dan stakeholder lainnya. Yang keempat, selain laporan keuangan triwulan, BNI juga mengungkapkan laporan keuangan tahunan dan bulanan di halaman Investor Relations website. Kemudian pertanyaan yang kedua, materi diberikan dalam briefing kepada analis dan media. Pada PT Bank BNI tidak secara rutin mengungkapkan materi briefing yang diberikan kepada analis dan media di website. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 1. Kebijakan internal. BNI mungkin memiliki kebijakan internal yang mengatur pengunggahan materi briefing di website. Kebijakan ini mungkin mengatur jenis materi yang boleh diunggah, formatnya, dan aksesibilitasnya. Yang kedua, sifat materi briefing. Materi briefing mungkin berisi informasi sensitif atau rahasia yang tidak boleh dipublikasikan. Jika demikian, pengunggahannya di website bisa beresiko. Pertanyaan ketiga, laporan tahunan yang dapat diunduh. PT Bank BNI menyediakan laporan tahunan yang dapat diunduh di website.
Hal ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Berikut beberapa informasi terkait pengunduhan laporan tahunan BNI. Untuk mengunduh laporan tahunan BNI dapat diunduh di halaman Investor Relations di website resmi www.bni.co.id. Adapun formatnya, laporan tahunan BNI tersedia dalam format PDF sehingga mudah diunduh dan dibaca. Anda dapat mengunduh laporan tahunan BNI untuk tahun-tahun sebelumnya. Selain laporan tahunan, BNI juga menyediakan beberapa dokumen terkait tata kelola perusahaan di website seperti laporan keuangan triwulan, laporan Good Corporate Governance, laporan keberlanjutan, materi rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pertanyaan yang keempat, pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB. PT Bank BNI mengungkapkan informasi terkait pemanggilan rapat umum pemegang saham atau RUPS dan atau rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB di website. Hal ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Informasi terkait pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB BNI dapat ditemukan di halaman Investor Relations di website resmi www.bni.co.id. Pertanyaan yang kelima, risalah RUPS dan atau RUPSLB. PT Bank BNI menyediakan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa di website. Hal ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Risalah RUPS dan atau RUPS LBBNI dapat ditemukan di halaman Investor Relations di website resmi BNI. Di halaman tersebut dapat menemukan risalah RUPS untuk beberapa tahun terakhir. Risalah RUPS atau RUPS LBBNI berisi informasi tentang tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS atau RUPSLB, peserta RUPS atau RSUPLB, serta agenda RUPS dan RUPSLB, pembahasan dan keputusan yang diambil dalam RUPS atau RUPSLB. Pertanyaan yang ke-6, anggaran dasar perusahaan, anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman. PT Bank BNI tidak mengungkapkan anggaran dasar perusahaan, anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman, dan anggaran dasar secara lengkap di website. Namun, BNI mengungkapkan beberapa informasi terkait anggaran dasar di website, antara lain. Yang pertama, ringkasan anggaran dasar. Kita dapat menemukan ringkasan anggaran dasar BNI di halaman Investor Relations di website resmi. Yang kedua, pengumuman perubahan anggaran dasar. BNI juga menyediakan pengumuman terkait perubahan anggaran dasar di website. Kita dapat menemukan pengumuman tersebut di halaman Investor Relations. Yang ketiga, meskipun BNI tidak mengungkapkan anggaran dasar secara lengkap di website resmi, kita dapat memperolehnya dengan cara menghubungi Investor Relations BNI. Kita dapat menghubungi Investor Relations BNI melalui email atau telepon untuk menanyakan tentang anggaran dasar. Kontak Investor Relations BNI dapat kita temukan di halaman Investor Relations di website. Kemudian mengunjungi kantor pusat BNI. Kita dapat mengunjungi kantor pusat BNI di Jakarta untuk meminta salinan anggaran dasar. Dan poin D.9 yaitu pengungkapan hubungan investor. Sesuai dengan panduan, pertanyaannya adalah apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak, misalnya telepon, fax, dan email dari petugas atau kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor. Prinsip tata kelola perusahaan OECD 2023, Dewan harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, termasuk mengawasi proses
keterbukaan dan komunikasi. Fungsi dan tanggung jawab Dewan dan manajemen sehubungan dengan keterbukaan dan komunikasi perlu ditetapkan secara jelas oleh Dewan. Di beberapa yurisdiksi, penunjukan seorang petugas hubungan investor yang melapor langsung kepada Dewan dianggap sebagai praktik yang baik untuk perusahaan publik. Dalam hal hubungan investor, PT Bank BNI sudah mengungkapkan rincian kontak, misalnya telepon, email, dari petugas atau kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor. Informasi ini dapat ditemukan di beberapa tempat, termasuk di website perusahaan. Kita bisa mencari kontak di website perusahaan www.bni.co.id. Di sini nanti muncul investor relations. Di situ ada nomor telepon dan alamat. Terus juga bisa kita lihat di laporan keuangan. Di laporan keuangan ada daftar kontak atau bagian-bagian yang ada di Bank BNI. Kita cari yang bagian relations investor atau hubungan investor. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10 untuk mata kuliah Good Corporate Governance. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya, ya. Terima kasih juga kepada Ibu Bundaningsih. Kalau misalnya ada salah kata di kelompok kita, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.